Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua? Semoga baik-baik saja ya. Demo tentang perubahan RUU begitu ya, revisi RUU TNI Polri ini kan masih bergejolak sampai sekarang. Tapi yang dituntut oleh masyarakat sebenarnya adalah RUU perampasan aset. Tapi sampai sekarang belum disahkan ya. Timbul dari pertanyaan, kenapa sih sampai sekarang ini kok belum disahkan begitu? Dan ternyata jawabannya adalah ini dari salah satu video ya. Sekitar sekian persen anggota dewan terlibat juga begitu. Takut untuk dimiskinkan juga. Jadi ini menarik untuk kita resis meton ya, biar kita tidak salah paham ya, biar kita melihat dari kedua belah sisi. Yang kita tuntut sebenarnya adalah perampasan aset. Tapi yang disetujui adalah RUU TNI. Ini menjadi polemik dan kita akan reaksi kenapa RUU perampasan aset belum disahkan sampai sekarang. Jadi gimana video lengkapnya semeton? Ini dia. Hukuman mati untuk koruptor, Prabowo ledakan bom kebijakan, pejabat panik. Suasana di Istana Negara mendadak mencekam saat Presiden Prabowo Subianto mengumumkan kebijakan paling kontroversial dalam sejarah pemberantasan korupsi di Indonesia. Saya akan melawan korupsi dengan sekeras-kerasnya dan dengan segala tenaga dan upaya yang bisa saya kerahkan tanpa pandang bulu. Dengan suara baritonnya yang tegas, ia menyatakan bahwa mulai hari ini siapapun yang terbukti mencuri uang negara bahkan hanya Rp1 akan menghadapi hukuman mati. Pernyataan tersebut langsung meledak seperti dinamit di tengah ruang konferensi yang dipenuhi pejabat dan jurnalis. Banyak yang awalnya mengira ini hanyalah retorika kampanye yang tak akan pernah terwujud. Namun dalam hitungan menit, kebijakan ini resmi dituangkan dalam peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Perpu, memberikan kewenangan luar biasa bagi Kejaksaan Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK untuk menindak para pelaku tanpa ampun. Reaksi pun beragam. Media sosial meledak dengan dukungan dari masyarakat yang sudah muak dengan korupsi. Namun di sisi lain, banyak pejabat mulai gelisah. Beberapa langsung mengecek ulang laporan keuangan mereka, sementara yang lain bahkan dikabarkan mengalami serangan jantung akibat ketakutan. Di kantor-kantor pemerintahan, suasana berubah drastis. Seorang kepala dinas di Jawa Tengah yang pernah menggelapkan dana operasional sebesar Rp3.750 untuk rapat fiktif mendadak didatangi petugas KPK. Pejabat yang dulu menganggap uang kecil bukan masalah, kini justru bisa berakhir di hadapan regu tembak. Tak hanya di birokrasi, efek domino kebijakan ini mulai terasa di sektor usaha. Kontraktor mengeluh karena pejabat daerah kini terlalu takut menandatangani pencairan dana proyek. Di beberapa kementerian, para pegawai memilih menunda keputusan anggaran demi menyelamatkan diri, menyebabkan birokrasi yang sudah lambat menjadi semakin lumpuh. Di tengah kepanikan ini, beberapa kepala daerah mencoba meminta kejelasan hukum terkait batasan korupsi skala kecil. Namun hingga kini belum mendapat jawaban. Sementara itu KPK mulai kewalahan menangani ribuan laporan yang masuk, sebagian besar justru berasal dari para pejabat yang ingin menyelamatkan diri dengan menyerahkan kolega mereka sendiri. Indonesia kini memasuki babak baru dalam perang melawan korupsi. Namun, dengan kepanikan yang melumpuhkan pemerintahan dan ketakutan yang meluas di kalangan birokrat. RUU perampasan aset apa akan dikelarkan di tahun ini kan waktunya masih sudah pendek sekali dan nanti kan akan ada anggota DPR periode selanjutnya. Jadi ini kita fokus dulu ke hal-hal yang harus kita selesaikan sampai tanggal 1 Oktober. Viral, Prabowo Subianto akan penjarakan anggota DPR yang menolak RUU perampasan aset. Tentunya hal ini dilakukan agar RUU perampasan aset segera disahkan oleh anggota DPR, terutama yang diketuai oleh Puan Maharani dari Partai PDIP yang suaminya melakukan korupsi. Kini Partai PDIP sedang kacau, bersiap-siap banyak kadernya yang akan tertangkap karena kasus korupsi. Siap-siap para anggota DPR yang menolak RUU perampasan aset, kalian akan dipenjara. Nah, apa pendapat kalian? Apakah kalian setuju atau tidak? Silahkan komen di bawah.
DPR kok enggan menandatangani RUU perampasan aset? Naskahnya sudah disiapkan pemerintah. Pak Jokowi sudah berulang kali meminta agar DPR mengesahkannya. RUU perampasan aset ini penting sekali buat melawan korupsi. Selama ini, kalau koruptor ditangkap, dia paling cuma kena kurungan badan beberapa tahun. Ada sih denda yang harus dibayar, tapi tidak seberapa dibandingkan uang korupsi yang dia makan. Setelah lepas dari penjara, dia bisa foya-foya menikmati hasil korupsinya. Nah, kalau RUU perampasan aset diterapkan, negara bisa merampas kekayaan si koruptor senilai nilai korupsinya. Bukan cuma uang yang dirampas, tapi juga bisa kendaraan, perhiasan, bangunan, pabrik, kantor, dan sebagainya. Intinya, si koruptor itu akan dimiskinkan. Diharapkan kalau itu dilakukan, koruptor akan berpikir ribuan kali sebelum berani makan uang rakyat. Pertanyaannya, kok para anggota DPR kelihatan enggan sekali ya menyetujui RUU perampasan aset ini? Kita misalnya melihat anggota DPR yang bilang ke pemerintah, kalau berharap RUU ini disahkan, lobby dulu ke ketua-ketua partai. Lah, kan mereka yang duduk di parlemen itu wakil rakyat. Kok nggak bisa menentukan sikap sendiri? Kita berharap aja pemerintah cukup sabar untuk terus mendesak DPR mengesahkan RUU perampasan aset supaya uang rakyat kembali ke rakyat. Para politisi, seriuslah melawan korupsi. Bersungguh-sungguhlah. Jangan sampai timbul dugaan di masyarakat bahwa yang menolak membahas RUU perampasan aset adalah bagian dari gurita kejahatan korupsi. Salam solidaritas. Nah, itu sebetulnya memang benar ya. Jadi pertanyaan memang sekarang seperti itu ya. Kok sampai dengan sekarang ini sebenarnya rencana wacana kan dari dulu sebenarnya ya. Tapi sampai sekarang ini RU-nya belum disahkan, itu perampasan aset untuk memiskinkan koruptor begitu ya. Justru kok digembar-gembar sekarang ini revisi RUU TNI begitu. Yang dampaknya mungkin sedikit begitu kalau dibandingkan dengan korupsi. Korupsi itu kan kalau kita lihat kemarin itu sudah hampir mendekati 1.000 triliun ya, 1.000 triliun lebih. Yang kalau dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat itu kan selesai semuanya. Tidak ada satupun persoalan yang akan timbul di Indonesia kalau itu sekarang dibagi ke masyarakat. Tapi anehnya sebetulnya kinerja yang luar biasa dari pemerintahan kita, dari presiden kita itu kok tidak dianggap begitu, tidak terlihat dan tidak kelihatan ditutupi dengan RUU perampasan aset. Ini saya jadi curiga, jangan-jangan kerjasama, jangan-jangan lo ini ya kerjasamanya sama mahasiswa, ini para koruptor ini ya, kerjasamanya sama koruptor begitu ya, kerjasamanya sama yang turun-turun demo begitu ya, curiga saya. Makin menarik sebetulnya, kita lanjutin. Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Menko Polhukam, Mahfud MD menegaskan pentingnya pengesahan rancangan 750 anggota terlibat korupsi. Perampasan pantas aset sebagai instrumen hukum untuk mempercepat pemberantasan korupsi di Indonesia. Ia menilai bahwa pengesahan RUU ini lebih efektif dibandingkan pendekatan kompromistis seperti denda damai bagi koruptor. Mahfud menyoroti bahwa tanpa RUU perampasan aset, banyak harta hasil tindak pidana korupsi yang sulit dikembalikan ke negara karena celah hukum yang ada. Selama ini banyak aset hasil korupsi yang tidak bisa dirampas karena tidak adanya payung hukum yang kuat. Jika RUU ini disahkan, negara akan memiliki alat yang lebih efektif dalam memberantas korupsi, ujar Mahfud dalam sebuah diskusi publik. Menurutnya, RUU ini akan memberikan kewenangan kepada aparat penegak hukum untuk menyita dan mengelola aset hasil kejahatan, bahkan tanpa perlu menunggu putusan pidana inkrah. Hal ini selaras dengan praktik yang sudah diterapkan di berbagai negara maju dalam menangani kasus tindak pidana ekonomi. RUU perampasan aset sebelumnya telah diajukan ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) oleh pemerintah, namun hingga kini belum menunjukkan perkembangan signifikan dalam pembahasannya. Sejumlah pihak termasuk aktivis anti korupsi dan akademisi hukum mendesak agar DPR segera mengesahkan RUU ini guna memperkuat penegakan hukum. RUU ini akan memberikan kepastian hukum dalam perampasan aset yang diperoleh dari hasil kejahatan. Hal ini sangat penting agar tidak ada lagi pelaku korupsi yang masih menikmati hasil kejahatannya, ujar seorang pakar hukum dari Universitas Indonesia. Mahfud juga mengingatkan bahwa lambatnya pembahasan RUU ini bisa menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap upaya pemberantasan korupsi. Kalau RUU ini terus-menerus tertunda, publik akan bertanya-tanya apakah ada pihak yang sengaja menghambatnya, tegasnya. Meski mendapatkan dukungan luas, RUU perampasan aset masih menghadapi tantangan di DPR. Beberapa fraksi di parlemen disebut-sebut masih memiliki perbedaan pandangan terkait beberapa klausul dalam RUU ini, terutama mengenai mekanisme perampasan aset tanpa putusan pengadilan. Namun,
Mahfud menegaskan bahwa aturan ini tidak akan mengancam hak individu yang tidak bersalah. Sebab dalam RUU tersebut telah diatur mekanisme pembuktian terbalik yang memungkinkan pihak yang merasa dirugikan untuk membela haknya di pengadilan. Dengan semakin kuatnya dorongan dari berbagai elemen masyarakat, diharapkan RUU perampasan aset segera disahkan agar dapat mempercepat upaya pengembalian aset hasil korupsi dan meningkatkan efek jera bagi para pelaku kejahatan ekonomi. Mahfud MD berharap agar pemerintah dan DPR dapat berkomitmen untuk menuntaskan pembahasan dan pengesahan RUU ini dalam waktu dekat. Jika kita serius ingin memberantas korupsi, kita butuh instrumen hukum yang kuat. RUU perampasan aset adalah jawabannya, pungkas Mahfud. Presiden Prabowo Subianto marah terhadap DPR terkait belum disahkannya RUU perampasan aset. Sebaliknya, Menteri Hukum Supratman Andi Artas menyatakan bahwa pemerintah belum mengajukan RUU tersebut ke DPR karena masih melakukan pendekatan politik dan lobi ke fraksi-fraksi partai politik untuk menggalang dukungan. Selain itu, Indonesia Corruption Watch (ICW) menantang Presiden Prabowo untuk fokus mendorong percepatan pembahasan RUU perampasan aset daripada memaafkan koruptor yang mengembalikan hasil korupsinya. RUU perampasan aset juga belum masuk dalam program legislasi nasional Prolegnas Prioritas 2025. Dan Ketua DPR Puan Maharani menyatakan bahwa pembahasan RUU tersebut menunggu selesainya pembahasan RUU lain di komisi terkait. Pemerintah masih melakukan pendekatan politik dan lobi ke DPR untuk memastikan dukungan dari fraksi-fraksi. Pantas saja sebetulnya tidak berani disahkan begitu ya. 750 anggota DPR terlibat korupsi, captionnya di situ ya. Pantas saja. Jadi sebenarnya kembali lagi kalau kita menimbang manfaat antara RUU TNI atau masalah lain ditimbulkan dari RUU TNI sama RUU perampasan aset ini, sebenarnya yang lebih bermanfaat itu adalah ketika kita bersuara sekarang tentang RUU perampasan aset ini. Kembali lagi berapa kesejahteraan yang bisa diciptakan tuh dengan kalau kita bikin miskin, biar efek jerah lah. Karena yang jadi masalah selama ini yang belum terselesaikan yaitu korupsi. Tapi anehnya sebetulnya ketika sekarang ada presiden yang mau memberantas itu di demo lantaran kesalahan seketik. Jadi presiden seperti apa sih yang Anda mau cari gitu kan? Tidak ada yang benar begitu. Coba dukunglah begitu. Sekarang ini yang menjadi tuntutan sebelumnya adalah bagaimana memberantas korupsi. Sekarang ada nih presiden yang mau itu, Anda demo juga begitu. Ya, maunya apa sih? Katanya orang terdidik, tapi kok tingkah lakunya nggak pakai otak begitu. Ya, kita lihatlah dulu. Dan ini juga kan belum lama, baru sebulan apa 2 bulan, anggaplah 5 bulan begitu. 3 bulan kalau tidak salah orang dilantik di demo. Sedangkan apa yang sudah dilakukan, pencapaian-pencapaian yang sudah dilakukan tidak terlihat begitu. Memang otak Anda itu memang gimana ya? Saya tanya kepada pemerintah, bagaimana nasib rancangan undang-undang perampasan aset? Tidak ada di sini. Apa memang tidak dimasukkan? Atau sudah dimasukkan tetapi tidak dicantumkan di sini? Ya. Mengapa saya menanyakan ini? Sebab semalam saya baca bolak-balik buku yang ditulis oleh Bapak Presiden kita, Presiden Prabowo. Buku itu tentang paradoks Indonesia. Saya membacanya bolak-balik. Dan dari awal sampai buku itu ditutup, semangatnya adalah semangat beliau, kegelisahan beliau tentang korupsi yang sudah merajalela. Saya rasa Presiden kita, kegelisahan beliau dirumuskannya dengan sangat singkat dan gamblang, cesplong di dalam bukunya itu. Dan inilah visi misi beliau untuk Indonesia maju. Tidak mungkin Indonesia maju, kata dia, kalau pemerintahannya tidak bersih.
Berulang kali beliau mengemukakan itu di dalam buku Paradoks Indonesia. Dan saya yakin Bapak Ibu sekalian juga mendukung itu. Nah, tetapi apa yang disampaikan beliau, apa yang menjadi kegelisahan dan harapan beliau tidak nampak di dalam agenda prolegnas ini. Nah, kalau DPR masuk akal lah. Karena DPR ini kan 9 kepala, 8 kepala ya, 9 lah dengan DPD. Tetapi pemerintah kan 1 kepala. Nah, oleh sebab itu saya mohon penjelasan pemerintah tentang ini. Rancangan undang-undang perampasan aset, bahkan kalau bisa, pemerintah harus ambil inisiatif untuk mengajukan usulan rancangan undang-undang revisi undang-undang KPK, manakala perlu juga revisi undang-undang tindak pidana korupsi. Itu usulan saya. Nah, usulan ini mungkin tidak usah dijawab, tetapi yang saya mohon tadi penjelasan, saya punya hak untuk mendapatkan penjelasan itu. Mohon pemerintah menjelaskan itu dalam waktu yang tepat saat ini juga. Sekian dan terima kasih banyak. Yang kedua, terkait dengan RUU perampasan aset. Pemerintah tetap berkomitmen sama. Karena itu di dalam rancangan tentang prolegnas kita tahun 2025-2029 itu tetap masuk dalam program legislasi nasional jangka menengah. Kenapa sekarang belum pemerintah ajukan? Karena periode yang lalu pemerintah sudah mengusulkan menjadi usul inisiatif. Tetapi perdebatan di parlemen itu masih cukup dinamis. Karena itu pemerintah akan melakukan dialog lebih awal terkait dengan kajian-kajian yang sedapat mungkin itu bisa dilakukan. Termasuk saya berterima kasih, saya mengikuti perkembangannya, dinamikanya termasuk di Badan Legislasi. Tadinya dibahas di Komisi 3, kemudian Komisi Badan Legislasi melakukan diskusi, bahkan menyangkut soal perubahan nomenklatur judul. Apakah benar yang dimaksud itu adalah perampasan aset atau pemulihan aset, aset recovery. Nah, karena dua saham kita masing-masing kan 50% nih. DPR punya saham 50% sebagai lembaga pembentuk undang-undang sesuai amanat konstitusi. Pemerintah juga saham 50% dalam pembahasan. Sedapat mungkin daripada kita hanya gagah-gagahan mengajukan satu rancangan undang-undang, tapi pada akhirnya publik tidak mendapatkan hasilnya. Nah, sejak ini saya sampaikan sekali lagi bahwa ini akan kami bicarakan dengan pimpinan DPR, kemudian pimpinan AKD, kita diskusikan bersama mana yang paling terbaik. Intinya RUU ini menjadi kebutuhan kita bersama. Apalagi sesuai dengan kebijakan Undang-Undang 12 tahun 2011, dulu kita hanya boleh melakukan revisi prolegnas 2 kali dalam setahun. Sekarang setiap saat boleh, yang penting DPR dan pemerintah sepakat. Kalau ternyata besok kita sudah ada kesepakatan awal, baik dari sisi judul, kemudian juga mungkin substansi yang selama ini menjadi perdebatan-perdebatan itu bisa kita diskusikan lebih baik, maka secepat mungkin kita akan mengajukan itu. Termasuk usulan yang terkait dengan revisi tentang Undang-Undang 31, seperti yang disampaikan oleh Pak Beni. Saya rasa itu Pak, demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau soal di balik itu soal kami di sini. Yang saya tanya tadi, pemerintahnya, kalau undang-undang tipikor kan ada. Saya baca ini. Nah, makanya saya tanya, mengapa pemerintah tidak mengajukan itu? Rancangan undang-undang perampasan aset. Ajukan dulu. Soal pembahasannya di sini, itu kita di sini duduknya. Belum diajukan kok sudah dibahas soal. Saya rasa pemerintah harus ambil posisi yang jelas, sebab kami juga ketemu masyarakat, dituduh juga oleh masyarakat, DPR yang tidak mau. Kenapa DPR tidak mau membahas itu? Kami bilang ya, bukan DPR tidak mau membahas, pemerintahnya belum ajukan. Kalau memang ajukan, sudah diajukan, kapan diajukan itu? Kalau ada, tertulislah, umumkan itu. Jangan kita main ciluk-bah. Jadi segitu teman-teman ya videonya ya. 750 anggota dewan terlibat korupsi tuh ya. Anda bisa nilai lah. Jadi Anda juga bisa nilai sekarang arah dari pergerakan mahasiswa itu kemana. Ya sudah jelas tuh. Ketakutan katanya untuk perampasan. Mana sih lebih takut sekarang? Semua aset negara, semua kayak negara itu dihabisi tuh. Ya. Dan
ke orang-orang tertentu. Ya, mana sih yang lebih menakutkan sekarang begitu loh daripada kebebasan, bukan kebebasan bersuara sebenarnya, menjelekkan pemerintah sekarang ya. Kita lihat kemarin tuh demo-demo itu kan, etiknya sudah nggak ada. Aparat polisi berjaga-jaga di situ ya, dihamburin uang, dikasih disogok, diapalah, kayak menghina begitu loh profesi polisi begitu ya. Otaknya kalian kemana? Yuk, kalian akan didukung oleh seluruh rakyat Indonesia kalau sekarang Anda bersuara tentang perampasan aset. Tetap jaga persatuan dan kesatuan kita semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.